Hai semuanya, kami dari kelompok 1 akan menginformasikan mengenai stunting pada balita. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Stay tune terus ya. Kami kelompok 1 beranggotakan Alosia Pamahardila 2203 0119 140 163, Kezia Kristiana 2203 0119 140 149, Almas Diani Lumintang 2203 0119 140 122, Fajar Tri Ayuning Tias 2203 0119 140 152, Normarita Jawiriantari Kambu 2203 0119 100 171, Uni Nanda Sevita 2203 0119 140 147, Nadia Delis Paramita 2203 0119 140 157. Apa itu stunting? Stunting atau kerdil adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari -2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronis yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam penyampaian perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Stunting pada balita menjadi perhatian khusus karena dapat menghambat perkembangan fisik dan mental anak. Stunting berkaitan dengan peningkatan risiko kesakitan dan kematian serta terhambatnya pertumbuhan kemampuan motorik dan mental. Balita yang mengalami stunting memiliki risiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan peningkatan risiko penyakit degeneratif di masa mendatang. Hal ini dikarenakan anak stunting juga cenderung lebih rentan terhadap penyakit infeksi sehingga beresiko mengalami penurunan kualitas belajar di sekolah dan beresiko lebih sering absen. Stunting juga meningkatkan resiko obesitas karena orang dengan tubuh pendek, berat badan ideal juga rendah. Kenaikan berat badan beberapa kilogram saja bisa menjadi indeks massa tubuh atau IMT orang tersebut naik melebihi batas normal. Keadaan overweight dan obesitas yang terus berlangsung lama akan meningkatkan resiko kejadian penyakit degeneratif. Adapun ciri-ciri anak yang terkena stunting seperti pertumbuhannya melambat, tanda pubertas terlambat, pertumbuhan gigi terlambat, wajah tampak lebih muda, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar, serta usia 8-10 tahun terlihat lebih pendiam dan tidak banyak eye contact. Faktor penyebab terjadinya stunting yang pertama tidak diberikannya ASI eksklusif. ASI eksklusif di sini dapat diartikan sebagai pemberian ASI tanpa suplementasi makanan atau minuman lain. Dan direkomendasikan pemberiannya ASI selama 6 bulan. Dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI. Yang kedua, ada faktor penyebab yaitu asupan gizi inadekuat, yaitu tidak mencukupinya asupan terutama pada asupan utama yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan zat gizi mikro. Yang ketiga, ada berat badan lahir rendah. Bayi yang dikatakan BBLR apabila berat lahirnya kurang dari 2.500 gram yang mengakibatkan pertumbuhannya akan tertinggal dari anak-anak lain yang memiliki pertumbuhan normal. Yang keempat, ada penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lainnya, baik dari manusia maupun dari hewan. Penyakit infeksi juga rentan terhadap balita. Yang kelima, ada pendidikan orang tua. Orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan cenderung memiliki bahan makanan yang lebih baik dalam kualitas maupun kuantitas yang dapat berpengaruh pada asupan nutrisi pada bayi. Yang terakhir ada status ekonomi keluarga. Keluarga dengan pendapatan yang minim akan kurang menjamin ketersediaan jumlah dan keanekaragaman makanan. Karena dengan uang yang terbatas itu, biasanya keluarga tersebut tidak dapat mempunyai banyak pilihan makanan. Selanjutnya yaitu pola makan dan gizi seimbang untuk mencegah stunting. Untuk mencegah stunting bisa dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan, salah satunya dengan menjalankan rekomendasi isi piringku seperti yang ada pada gambar, yaitu dalam satu piring makan harus tersedia lengkap
Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, komposisi isi piringku terdiri dari sepertiga porsi makanan pokok, sepertiga porsi sayur, lalu sisanya lauk pauk dan buah-buahan. Dalam pemenuhan gizi anak, terdapat 4 asupan kunci di periode emas anak. Yang pertama, IMD atau inisiasi menyusui dini, merupakan proses bayi mencari sendiri puting susu ibunya segera setelah ia dilahirkan. Nah, biasanya IMD ini berlangsung selama 30-60 menit. Kemudian, yang kedua yaitu ASI eksklusif. ASI eksklusif merupakan ASI yang diberikan pada bayi selama 6 bulan pertama kehidupannya tanpa tambahan cairan lain atau makanan lain seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih, pisang, pepaya, bubur, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, MPASI ini merupakan makanan tambahan yang diberikan kepada bayi atau anak di samping ASI untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, MPASI ini sebaiknya diberikan pada anak berusia 6-24 bulan. Kemudian yang terakhir yaitu imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 3 dosis hepatitis B, dan 1 dosis camp. Kemudian, intervensi spesifik stunting. Intervensi ini ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan atau HPK yang berkontribusi pada 30% penurunan stunting. Yang pertama, memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis. Yang kedua, mendorong inisiasi menyusui dini atau pemberian ASI, jolong atau kolostrum. Yang ketiga, mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian MPASI. Yang keempat, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan. Dan yang kelima, memberikan imunisasi lengkap kepada bayi. Intervensi sensitif yang dapat dilakukan untuk mengatasi stunting adalah penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, edukasi dan konseling, dan akses pangan bergizi. Pada penyediaan air minum dan sanitasi, faktor sanitasi yang tidak layak memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan stunting. Kurangnya kebersihan air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan terjadinya penyakit infeksi seperti diare dan kecacingan, yang menyebabkan balita akan mengalami gangguan penyerapan nutrisi pada proses pencernaan dan mengakibatkan berat badan balita akan semakin turun. Yang kedua adalah pelayanan gizi dan kesehatan. Salah satu penanganan stunting adalah memberikan pelayanan gizi dan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan posyandu dan puskesmas. Yang ketiga adalah edukasi dan konseling. Konseling merupakan salah satu bagian dari pendidikan gizi yang bertujuan untuk membantu masyarakat untuk menyadari masyarakat dan mampu mengatasi masalah stunting. Yang keempat adalah akses pangan bergizi. Kondisi ketahanan pangan keluarga yang tercermin dari ketersediaan pangan dan akses pangan akan berpengaruh positif terhadap tingkat konsumsi dan secara langsung juga akan berpengaruh ke status gizi. Apabila status ketahanan pangan keluarga baik, maka tingkat konsumsi pun juga akan baik. Nah, demikianlah informasi mengenai stunting yang dapat kami berikan kepada kalian. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kalian dan bagi sekitar kalian. Salam sekian dan terima kasih.